Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah, perkenalkan saya Bu Ina Aulia. Di sini saya membantu Bapak Kepala Madrasah dalam urusan tentang pembelajaran atau disebut dengan kurikulum. Perlu saya jelaskan di sini tentang pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru, yang disingkat dengan Madua. Kalian tidak salah memilih Madua. Kenapa? Karena Madua adalah tempat sekolah yang menyenangkan. Madua adalah segudang ilmu pengetahuan agama dan umum. Di Madua adalah segudang prestasi yang diraih oleh siswa. Banyak siswa yang ilmunya bermanfaat, diantaranya diterima di perguruan tinggi negeri, UNER, UNESA, ITS, UINSA, dan perguruan tinggi yang lainnya. Banyak anak-anak kita yang mempunyai profesi kerja. Ada yang sebagai polisi, perawat, guru, kepala desa, dosen, dan masih banyak lagi. Kemudian bagaimana kalian sebagai peserta didik? Apa yang harus kalian siapkan? Yang pertama, niat. Niat tolabul ilmi, tidak mudah terpengaruh dengan godaan yang ada. Kemudian nantinya kalian menerima pelajaran dan mematuhi aturan yang ada, serta tawaduk pada bapak atau ibu guru yang ada di kelas maupun ketika nanti pembelajaran sistem online. Bagaimana pembelajaran di Madua? Pembelajaran di Madua menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengacu pada kurikulum 2013, yaitu Permendikbud nomor 36 tahun 2018 tentang kurikulum 2013 SMA atau MA dan KMA 184 tahun 2019. Kemudian pembelajaran di Madua, yakni pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Kalian nantinya harus aktif dan guru sebagai fasilitator. Perlu kalian ketahui di Madua ada 2 jurusan, yang mana pagi tadi kalian sudah diminta untuk memilih, yaitu ada 2 jurusan, jurusan IPA dan jurusan IPS. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, mata pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru sesuai dengan kurikulum 2013 dan KMA 184. Yakni ada pelajaran wajib yang meliputi PAI, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI. Kemudian ada PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, dan Kewirausahaan. Kemudian apa bedanya ketika kalian di SMP atau MTS, kemudian kalian sudah masuk pada Madrasah Aliyah? Perbedaannya di sini ada mata pelajaran peminatan, yang mana di sini ada ketika kalian memilih IPA, ada pelajaran matematika IPA, ada fisika, ada kimia, dan ada biologi. Sedangkan ketika kalian memilih IPS, maka ada pelajaran peminatan di IPS yaitu sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sehingga perlu kalian ketahui ketika kalian memilih IPA ada 2 matematika, matematika yang di mata pelajaran wajib dan matematika di pelajaran peminatan. Ketika kalian nanti memilih IPS, maka ada 2 pelajaran sejarah, yakni sejarah Indonesia yang ada di pelajaran wajib dan ada sejarah peminatan yang ada khusus di IPS. Ada lagi pelajaran selain peminatan, yakni pelajaran lintas minat. Ketika kalian memilih IPA, maka lintas minatnya adalah ekonomi dan bahasa Jepang. Ketika kalian memilih IPS, maka lintas minatnya adalah biologi dan bahasa Jepang. Kemudian untuk muatan lokalnya yang ada di Madua adalah bahasa Jawa dan Aswaja ke-NU-an. Dan mata pelajaran pilihan yakni informatika.
yang nantinya wajib kalian juga memilih itu. Kemudian, bagaimana dengan nanti ketika kalian pembelajaran berikutnya? Kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru pada awalnya beliau menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan inti dan penilaian. Nah, ketika kalian memilih Madrasah Aliyah Darul Ulum, apa sih keunggulannya? Apa sih plus-plusnya di Madrasah Aliyah Darul Ulum? Di Madrasah Aliyah Darul Ulum, mata pelajaran plus-plusnya adalah seni budaya ada 2, yaitu ada seni musik, yaitu gurunya tersendiri, dan seni lukis juga gurunya tersendiri. Kemudian ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk prakarya dan kewirausahaan ada kerajinan, yakni di sini nanti kalian diajari tentang menjahit. Kemudian ada pelajaran pengolahan, yakni tata boga. Kemudian kalian juga bisa magang di koperasi atau di perusahaan. Kemudian untuk plus-plus yang lain adalah kalian juga diberi mata pelajaran taklim, yaitu untuk mengkaji kitab-kitab yang ada. Nggak kalah dengan yang ada di pondok pesantren. Kemudian selain ada pelajaran yang ada di jam pelajaran, ada mata pelajaran yang ada di luar jam pelajaran. Kalian bisa mengikuti olimpiade, pembinaan olimpiade. Nanti kalian di sini ada banyak pembinaan olimpiade. Kalian bisa memilih Jepang, matematika, fisika, kimia, agama, sosiologi, geografi, ekonomi, dan biologi. Di klub Jepang sudah menjuarai 100 lebih. Dan siswa masuk PTN UNER tanpa tes. Di matematika pernah menjuarai KSM dan siswa diterima masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga nanti kalian bisa memilih mana yang kalian ikuti, klub-klub yang ada di Madua. Sistem penilaian di Madua perlu kalian ketahui. Sistem penilaiannya meliputi penilaian harian. Penilaian harian ada tugas, ada ulangan harian. Untuk tugas ada Bapak Ibu Guru yang menghimbau untuk langsung dikumpulkan. Ada yang bisa dikerjakan di rumah atau PR. Sedangkan untuk ulangan harian, ada Bapak Ibu Guru yang menggunakan paper atau menggunakan HP dengan CBT yang ada. Yang kedua yaitu PTS. PTS di Madua menggunakan handphone. Handphone bukan saja sebagai alat-alat untuk melihat video-video dan sebagainya, tapi juga bisa digunakan untuk ulangan. Dalam hal ini penilaian tengah semester PTS. Tetapi aturan-aturan ketika PTS ini yang banyak sekali sudah dilanggar oleh anak-anak kita. Di antaranya kadang-kadang mereka dengan seenaknya menggunakan HP. Kita bisa seenaknya browsing, kita bisa menggunakan atau digunakan untuk memfoto jawaban temannya. Sehingga pada SOP, pada standar operasional prosedurnya, ketika anak-anak melanggar, maka HP akan disita selama 2 bulan. Begitu juga dengan penilaian PAS dan PAT yang ada di Madua. Itu tentang sistem penilaian. Kemudian perlu saya sampaikan anak-anakku sekalian, hasil prestasi siswa. Setiap semester akan diumumkan siswa berprestasi. Siswa berprestasi dari kelas paralel akan mendapatkan beasiswa dari madrasah, yakni bebas biaya SPP selama 6 bulan. Kemudian selain itu, ada siswa berprestasi ranking 1 setiap tahunnya. Dari mulai kelas 10, 11, dan 12 tahun kemarin, maka dia mendapatkan golden ticket masuk perguruan tinggi negeri yaitu UNER tanpa tes. Ini tahun kemarin. Sehingga tolong mulai kelas 10 ini kalian sudah pandai-pandai untuk belajar yang rajin sehingga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu mengenai prestasi yang ada di Madua. Kemudian tadi pagi kalian sudah memilih penjurusan. Tolong ketika kalian memilih penjurusan, setidaknya kalian berpacu pada masa depan kalian. Kalian ingin jadi apa? Kalian nanti peluangnya ada di mana dan sebagainya.
Tidak asal memilih jurusan. Oh, saya memilih IPS karena IPS itu ada yang mengatakan presetannya adalah ilmu pengetahuan santai, sehingga kalian pilih. Sebenarnya semua pelajaran sama, baik di IPA maupun di IPS. Sehingga yang terpenting acuannya adalah masa depan kalian, cita-cita kalian, harapan kalian, keinginan kalian ingin jadi apa. Kalau memang kalian ingin jadi perawat, dokter, mekanik, sipil, ya kalian masuk di jurusan IPA. Kalau memang kalian ingin jadi seorang yang akuntan, pandai dalam bahasa dan sastra, seni, nah kalian ambil jurusan di IPS. Sehingga tolong, karena apa? Sistem penjurusan di Madua nanti digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Nilai rapotnya dipakai untuk masuk SNMPTN. Jadi untuk masuk SNMPTN itu ada dua, ada jalur prestasi atau bidik misi, ada jalur undangan. Kemudian selain SNMPTN ada jalur tes SBMPTN, baru yang terakhir yaitu jalur mandiri. Tolong nanti perhatikan. Jadi untuk jurusan IPA di sini di PTN, kedokteran, desain grafis, desain interior, teknik sipil, mekanik, kimia, dan material, perminyakan, penerbangan, lingkungan, teknologi pangan, kesehatan, ilmu komputer, dan teknologi informatika, itu lebih baik kalian memilih jurusan di IPA. Sedangkan kalau nanti kalian pingin jadi yang tadi ilmu administrasi, bisnis, fiskal, negara, ilmu perpustakaan, akuntansi, manajemen, maka kalian hendaknya memilih di IPS. Tolong pertimbangkan dengan baik-baik, minta saran orang tua, minta saran orang-orang yang memang kalian anggap mampu memberikan motivasi nantinya, maka kalian dalam memilih IPA maupun IPS. Tolong perhatikan baik-baik, itu diantaranya. Bagaimana jika nanti saya tidak bisa mampu ketika saya sudah memilih IPA, kemudian saya mau ganti jurusan, boleh apa tidak? Lah ini banyak sekali kasus ketika sudah masuk di IPA minta pindah masuk IPS. Boleh anak tersebut pindah di jurusan IPS, tapi ketika kelas 10 paling lambat di semester genap. Tapi ketika dia naik kelas 11, dia minta pindah jurusan, maka tidak diperbolehkan karena itu sudah diatur di KMA 183. Tidak boleh ada pemindahan jurusan ketika sudah naik kelas. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, tolong pertimbangkan dengan baik-baik. Oleh karena itu, agar masa depan kalian tercapai, harus bagaimana? Bergaulah dengan anak yang semangat belajarnya tinggi. Buat target yang ingin kalian capai. Tunda kesenangan dulu. Buktikan pada orang tua bahwa kalian memang anak yang pintar. Atur waktu belajar kalian. Fokus pada 5 menit apa yang kalian pelajari. Stop atau start di bagian menarik. Singkirkan atau menjauhi dari gangguan yang ada. Buat sebuah reward atau hukuman. Tonton film-film yang bermotivasi. Tanamkan kemauan atau minat yang tinggi untuk belajar, menempelkan kata-kata yang motivasi di dinding kamar, menggunakan teknik belajar efektif, pelajaran teknik membaca yang cepat, dan mengingat dengan kata-kata kunci. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti memang ada yang ingin kalian tanyakan mengenai penjurusan atau bagaimana pelajaran-pelajaran yang ada di Madua, kalian bisa menanyakan kembali pada saya, mungkin lewat WA. Oh ya, ada satu yang kelupaan. Bagaimana di masa darurat ini pembelajarannya? Untuk masa darurat ini nanti menggunakan sistem daring atau online. Yang pasti siapkan paket data atau wifi. Perhatikan jadwal yang ada yang sudah di-share oleh wali kelas kalian nanti. Ikuti pembelajaran, penjelasan, dan tugas dari grup kelas mapel. Kumpulkan tugas sesuai waktu yang ada. Jangan menunda-nunda tugas karena bisa terlalu banyak tugas sehingga kalian malas mengerjakan. Tolong lebih disiplin dalam waktu. Tanyakan jika ada materi yang tidak bisa, chat guru mapel atau teman kalian. Ikuti ulangan harian atau remedi atau pengayaan.
ikuti PTS, PAS, dan PAT. Kalau memang nanti masih menggunakan sistem online di rumah, ya kalian ikuti di rumah. Tapi kalau memang keadaan sudah membaik, maka bisa diikuti di sekolahan, tapi tetap menggunakan HP. Nah, sampai kapan? Sampai Sidoarjo berada di zona hijau. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, jika seseorang berjalan ke atas berkeringat, turunnya pasti terhormat. Soro dhisik, dolek ilmu, marine bakal enak uripmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.